Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi untuk proses pembelajaran, ya. Walaupun pembelajarannya dalam suasana COVID, tapi alhamdulillah di wilayah Kabupaten Pandeglang sudah dinyatakan sebagai zona hijau. Meskipun demikian, kita tetap selalu menjaga Protokol kesehatan. ya, protokol kesehatan harus dipatuhi. Ya, terima kasih sudah datang. Kayaknya ini kelas ini lengkap ya semua ya. Kelas ya, alhamdulillah semuanya datang. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya kepada Ardian. Ya Pak. Mohon untuk memimpin doa. Silakan Ardian. Sebelum belajar kita berdoa dulu bareng. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang mobilitas sosial. Adapun pada pembelajaran ini kita ada aturannya, ya. Jika kalian ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan, ya. Ya Pak. Dan ketika mau bicara, lupa dulu maskernya, ya. Dan yang lain, kalau mau bicara, jangan sampai mengganggu pembicaraan orang lain nantinya. Ada waktunya ya, jangan menolak pembicaraan orang lain atau teman kamu. Nah, setiap aktivitas kamu ini ada penilaian dari Bapak ini. Nih, ada formatnya. Ada penilaian spiritual, ya, atau religius seperti tadi kan berdoa. Ada penilaian sosial, interaksi dengan teman, ya. Ada penilaian pengetahuan, nanti proses diskusi sudah ada, nanti muncul di sini. Yang selanjutnya penilaian keterampilan, nanti ketika presentasi. Tiap-tiap kelompok akan diberikan nilai yang berbeda. Maka tunjukkan kelompok kalian untuk yang paling baik, ya. Diskusinya berhasil, itu ya. Ya Pak. Kita mulai saja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberikan pretest, ya. Pretestnya itu kerjakan melalui Google Form. Ini Bapak kirim ya. Silakan buka HP-nya, kerjakan pretest yang diberikan Bapak. Penampilannya sama persis soalnya dengan yang tampil di slide ini. Paham? Waktu 3 menit, silakan. Kenapa sih Pak pretest? Nah, tujuannya adalah mengukur kemampuan kamu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Ya, nama diisi, nama sendiri ya. Kelas 48. Bisa? Ada kendala? Ya. Klik langsung kirim, yang sudah langsung kirim. Sekarang silakan dikirim.
pertama sudah ya, karena sudah banyak yang masuk. Nah, kita lanjutkan, fokus ke sini, Bapak. Ini tampilan di monitor ini di slide gambar apa coba? Ada orang yang sedang naik tangga ya, ada yang sudah di puncak, tapi ada yang turun. Itu menunjukkan apa? Mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu tidak tepat ya, satu sosial itu mengalami perubahan. Nah, selanjutnya kenapa bisa berubah? Nih, kita lanjutkan. Kenapa bisa berubah? Nah, Pak akan memberikan pertanyaan. Apakah mungkin kedudukan seseorang di masyarakat bisa berubah? Bisa. Ya. Pernahkah kalian melihat seseorang menjadi RT? Pernah. Terus lurah, Pernah. camat, Pernah. bupati, Pernah. gubernur, Pernah. bahkan Presiden. kalian tahu nggak presiden sekarang kita? Ya, sekarang. Ya, Joko Widodo, betul sekali. Mereka menempati jabatan itu melalui proses, ya. Ya. Proses itu mereka lakukan atau melalui jalan tertentu. Nah, Bapak tanya lagi nih, adakah seseorang yang mengalami kenaikan dalam karirnya? Misalkan dari militer dia semula kopral berubah menjadi mayor atau jadi jenderal. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Atau di guru yang semula jabatannya dari golongan ya, Ya. misal golongan 2A ke 2B, terus ke golongan 3 ke golongan 4. Itu namanya mobilitas sosial. Dari politikus yang semula dia pengurus partai, Ya. misalnya di kecamatan karena dipercaya, karena berhasil di pengurus partai di kabupaten, terus naik sampai dia dicalonkan jadi presiden, ya, itu selalu mengalami kenaikan. Ada caranya. Yang selanjutnya, perusahaan yang semula dia sebagai karyawan, misalnya karena kerjanya bagus atau kerjanya baik, gitu kan, disiplinnya luar biasa, dia akhirnya dinaikkan jabatannya, bahkan bisa menjadi direktur. Makanya sikap disiplin, percaya diri, gitu kan, harus ditanamkan pada diri kita, ya. Dan yang pertama, pantang menyerah, jangan menyerah. Misalkan punya sukses Pak karena dia itu keturunan keturunan apa, jangan seperti itu. Justru kita sebagai orang biasa harus keras perjuangannya, ya, untuk menuju mobilitas sosial yang baik atau vertikal naik. Ya, selanjutnya dari pernyataan tadi, ya, ternyata mobilitas sosial itu ada jalan atau saluran-salurannya. Nah, di bab ini akan kita pelajari saluran-saluran mobilitas sosial itu apa saja. Ya, kita harus tahu. Kalau juga ujung-ujung jadi presiden, ujung-ujung jadi direktur, tiba-tiba jadi kepala pemerintahan, tiba-tiba jadi menteri, semuanya ada jalannya, bukan? Atau jalur. Nah, kita akan pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Ini Bapak punya tayangan nih. Ini dalamnya mengenai mobilitas sosial. Tolong simak baik-baik ya tayangan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kamu, ya, sebagai siswa yang tinggal di daerah. Momen hari terjadi dalam acara pelantikan 600 ribu pemuda di Sekolah Polisi Negara SN 2, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 6 Maret 2018. Seorang bapak berusia 45 tahun bernama Syamsulan tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan anaknya Asrul yang akhirnya dilantik sebagai Brigadir Muda Polisi. Pria yang berprofesi sebagai tukang pecah batu tersebut seakan masih tak percaya anaknya kini memiliki pangkat di lembaga kepolisian. Bagaimana tidak?
sekolah bintara muda. Tangis haru dan bangga semakin pecah ketika Bunda Asrul tiba-tiba bersyukur untuk mencerita kisah ayah. Syamsuan patut berbangga karena pencapaian tersebut akhirnya berhasil mengangkat derajat orang tuanya. Asrul resmi dilantik menjadi brigadir muda setelah sekitar 7 bulan menjalani pendidikan di SPM Bandung. Sambil terdesak di samping kepala SPM Bandung pun bersekolah Raja Muli, Syamsuan mengaku tidak diminta membayar biaya pendidikan anaknya selama di sekolah polisi. Itulah ya tayangannya. Menggambarkan apa tadi? Tentang apa tayangan tadi? Mobilitas sosial. Orang tuanya sebagai apa profesinya? Seorang anak pemecah batu sampai dia menjadi seorang Polisi. ya. Itu mengalami mobilitas sosial. Vertikal naik apa turun? Naik. Vertikal naik dan bisa juga disebut antar generasi apa intergenerasi? Antar generasi. Luar biasa, tepuk tangan kita semua. Perhatikan pada pembelajaran ini ya, tujuannya adalah siswa atau kamu diharapkan dapat menganalisis lingkup mobilitas sosial, itu yang pertama ya, dalam konteks keuangan. Yang kedua, menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial dalam konteks keuangan. Dan yang terakhir, menyajikan data pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya secara benar, kritis, percaya diri dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak akan membagikan kelompok supaya mempermudah pekerjaan kita ya, diskusinya supaya lancar. Karena kita sedang ada COVID, maka protokol kesehatan harus dipatuhi. Kita jaga jarak, meskipun kita berdiskusi, tapi tetap menjaga jarak. Nah, ini tunjuk Bapak kelompok 1, 4 orang, ya. Yang ini kelompok 2, 4 orang, ya. Yang ketiga, ini, dan yang keempat, ini. Paham? Silakan putar kursinya supaya agak berhadap belakang tanpa merubah jarak. Ya, silakan. Selanjutnya Bapak akan memberikan modul sebagai sumber. Tidak hanya ini saja ya, ketika ada hal-hal yang ingin kami ketahui bisa dibuka di YouTube, bisa dibuka di internet. Silakan. Di bahasanya bergiliran ya. Itu modulnya. Yang selanjutnya, perhatikan di sini. Perhatikan. Apa yang akan kamu lakukan? Harus tahu dulu ya. Perhatikan dulu sini. Modul sudah diterima semuanya? Coba amati fenomena di slide ini. Nah, perhatikan. Ada dua fenomena atau dua permasalahan atau dua tampilan. Yang pertama,
Ada seorang anak menjadi polisi, sementara ayahnya dulu hanyalah seorang pedagang. Oke? Gambar yang kedua, seorang tentara mengalami kenaikan pangkat, naik dari mayor ke letnan. Itu nomor satu. Tugasnya apa? Dari dua fenomena di atas, bandingkan dan jelaskan ya, lingkup mobilitas sosial yang terjadi. Paham? Itu yang harus didiskusikan. Yang selanjutnya, yang kedua, itu mengenai saluran mobilitas sosial. Itu ada gambar, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambar itu silakan analisis. 5 saluran mobilitas sosial berdasarkan gambar yang ditampilkan. Apa saja? Misalnya gambar pertama kan ada tentara, yang kedua TGRI, yang ketiga gambar-gambar pengurus keagamaan, yang keempat simbol koperasi atau usaha, yang kelima partai. Jelaskan ya dari gambar itu sehingga menjadi kalimat yang padu. Diskusikan secara kelompok ya. Sumber belajarnya di mana? Yang pertama modul, yang kedua internet atau YouTube. Silakan mulai bekerja. Ada waktu kurang lebih 15 menit. Silakan dikerjakan. Siapa? Ya. Silakan dibaca modulnya. Sebelum berdiskusi ada yang belum paham nggak? Coba dari materinya, dari pembahasannya. Tidak. Sudah paham berarti ya? Ini. Ini. Belum paham kerja untuk diskusi. Silakan. Berdiskusi. Berapa lembar? 52, 3. Ya, saling bantu. Saling bantu silakan. Bantu temannya sini. Jangan lupa ya, tulis identitas, nama kelompok, mana masih kelompok berapa ya, dan isinya di sini. Boleh di belakang ini, ini kan soalnya ya, belakang ini aja. Nanti presentasi. Di sini boleh di sini nih, ya jawabannya ya. Di sini ya. Di sini jawabannya di sini. Nomor 1, 2. Oke. Dekat dikit sini supaya lihat diskusinya. Ya, main batu. Ada dekatnya karena tetap pakai masker ya supaya diskusinya efektif. Dan jangan terkesan nanti masker jangan sampai dibuka ya, yang terpasang. Ingat waktunya berapa menit? 15 menit.
Yang paham? Tapi satu aja. Paham nih? Kita kan nanti jawabannya di sini ya. Cepat, jangan maksudnya jangan menghamburkan waktu ya. Kerjakan seefektif mungkin. Ya, mulai ya, dikerjakan ya. Bisa. Ya, silakan bantu ya. Supaya jawabannya itu sempurna, nilainya tinggi. Yang sudah selesai ngomong sudah gitu ya, nanti itu masuk berarti kerjasamanya pada kelompoknya berhasil karena pekerjaannya sudah selesai gitu ya. Makanya bahu membahu saling membantu supaya tugasnya itu terselesaikan. Kalau ini A, ini B, ini baru nomor 2. Oke. Tinggal kasih A dan B aja. Ya, ini A, ini B, ini B berdua soalnya. Ini soal yang satu ada 2. Ya. Soal nomor 2 ada 5. Ya. Ya, kelompok 1 ya sudah selesai. Silakan kelompok 2, 3 dan 4 untuk menyelesaikan tugasnya. Kelompok 1 siapa ya yang mau presentasi siapa? Salah gitu ya, siapa yang ya, ini udah sampai di mana nih kelompok 4? Bentar lagi ya. Ya waktunya 5 menit lagi. Udah? Berarti yang sudah selesai
3 sudah. Kita menunggu kelompok 2 terakhir. Nanti siapa yang mewakili untuk presentasi ya? Bisa diperiksa ulang ya. Khawatir kurang sempurna, silahkan masih ada waktu untuk disempurnakan. Dicek ulang bagi yang sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Dianggap sudah semuanya selesai. Nah, yang selanjutnya masing-masing kelompok itu menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi. Dan jangan lupa tiap kelompok harus memberikan tanggapan, baik itu masukan ataupun pertanyaan. Setuju? Setuju. Karena dinilai ini masing-masing kelompok juga ya. Yang tampil dinilai, yang memberikan tanggapan itu dinilai. Selesai ya. Kita mulai lanjutkan ke presentasi. Bapak berikan penghargaan. Yang pertama presentasi adalah yang pertama selesai. Berarti kelompok 1. Silakan. Diwakili oleh siapa? Ya, silakan Ridwan. Ridwan. Boleh. Yang lain kan sudah selesai. Perhatikan ya. Dan siapkan pertanyaan atau masukan yang akan diberikan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dilan ini akan menyampaikan diskusi saya tadi dengan kelompok saya. Soal yang pertama, lingkup mobilitas sosial. Seorang anak menjadi polisi, sementara ayahnya dulu hanyalah seorang pedagang. Kedua, seorang tentara mengalami kenaikan pangkat naik dari mayor ke letnan. Dari dua fenomena di atas dibandingkan dan jelaskan lingkup mobilitas sosial yang terjadi. Jawaban yang pertama. Perhatikan. Mobilitas antar generasi vertikal naik merupakan mobilitas dua generasi atau lebih. Yang kedua, mobilitas intergenerasi vertikal naik adalah peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Soal yang kedua, saluran mobilitas sosial. Berdasarkan pada gambar di atas, analisis 5 saluran mobilitas sosial. Pertama, angkatan bersenjata. Kedua, lembaga pendidikan. Ketiga, lembaga keagamaan. Keempat, organisasi ekonomi. Kelima, organisasi politik. Ya, jangan dulu kembali. Nah, silakan kelompok 4 ada tanggapan atau mau bertanya? Silakan. Siapa pertanyaan untuk kelompok 1? Apalah tentang contoh yang lain tentang mobilitas sosial antar generasi atau tentang intergenerasi? Silakan ditanyakan. Silakan kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Setuju? Setuju. Nah, Bapak kasih kesempatan kelompok 2. Silakan kalau mau ada sanggahan atau yang ditanyakan dari presentasi dari kelompok 1 tadi. Tidak ada? Tidak ada. Kelompok 3. Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Kalau gitu Bapak yang akan menanyakan contoh lain, ya, mobilitas antar generasi selain seorang anak pedagang menjadi polisi, contoh lainnya apa lagi? Buka dulu. Anak seorang petani Ya, jadi anak seorang petani
menjadi gubernur. Menjadi gubernur. Betul sekali. Tangan untuk kelompok 1. Bapak kasih pertanyaan untuk anggotanya ya. Temannya ini sudah presentasi tadi kan? Sudah ada pertanyaan dari Bapak. Ini untuk anggotanya untuk temannya. Coba Bapak berikan contoh mobilitas atau mobilitas sosial intergenerasi selain contoh yang tadi. Amati saja di lingkungan kamu. Ya. Berarti apa? Ini kan seorang tentara naik pangkat ya dari mayor ke letnan. Ya, seorang guru naik pangkat menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Karena yang kedua beres itu kelompok 4 ya. Silakan siapa yang mewakili. Silakan pertanyaan karena kelompok yang memberikan pertanyaan mendapatkan poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tadi. Jawaban nomor 1, mobilitas antar generasi merupakan mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Jawaban nomor 2, nomor 1, angkatan bersenjata. Nomor 2, lembaga pendidikan. Nomor 3, lembaga keagamaan. Nomor 4, organisasi ekonomi. Nomor 5, organisasi politik. Sudah Pak? Sudah. Selanjutnya dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan. Atau masukan atau sanggahan? Atau mau dari kelompok 2 dulu? Silakan. Siapa yang mau nanya? Atau kelompok 3 dulu? Menunggu kelompok 1 berpikir. Ya. Ainesya, apa yang mau ditanyakan? Nah, dengarkan. Apa buka dulu ininya? Sebutkan contoh saluran mobilitas sosial dari angkatan bersenjata. Ya. Dari angkatan bersenjata. Mobilitas dari Contohnya. Ayo, kasih waktu. polisi, Boleh? polisi, TNI. Ya, polisi TNI. Kalau melihat mobilitas sosialnya, semula mungkin jabatannya dia rendah, jadi meningkat ya jabatannya. Atau semula dia menjadi masyarakat biasa, dia daftar di kepolisian atau masuk di TNI. Itu bagian daripada mobilitas sosial. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih coba dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada. Kelompok 2 tadi sudah ada kata-kata bunyinya. Silakan. Silakan ditanyakan. Kalian tanyakan, simak baik-baik dan temannya bisa membantu ya. Kalau ada yang kebingungan bisa dibantu. Oke, yang keras itu. Sebutkan saluran mobilitas sosial keagamaan. Keagamaan itu apa saja? Silakan temannya berpikir, ikut membantu ya.
Ya, masing-masing agama kronologi itu untuk apa? Agama selain Islam kan? Iya, selain Islam. Terus apa lagi? Dengarkan. Kronologi itu untuk umat Buddha ya, lembaganya. Kronologi ada apa lagi? Di Islam apa? Organisasi keagamaannya. Coba ada yang tahu? Di Islam itu organisasi keagamaannya apa? Nah, coba dari kelompok 1 bisa menambahkan atau kelompok 4? Pak Muhammadiyah. Satu lagi NU itu adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia untuk Islam, ya. Ya. Tadi kelompok apa ya? 3 ya. Katanya tidak ada pertanyaan ya. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok yang duluan beres mana? 3. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, perhatikan. Harus ada pertanyaan ya. Ya, Perhatikan. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan. Jawaban 1, mobilitas antar generasi merupakan dua generasi atau dua individu. Misalnya ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Contohnya, seorang anak menjadi polisi sementara ayahnya dulu hanya seorang pedagang. Jawaban kedua, mobilitas intergenerasi adalah mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Jawaban kedua, angkatan bersenjata, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dari sisi ekonomi, dan dari sisi politik. Tunggu dulu ya. Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan atau masukan atau sanggahan? Silakan. Dari kelompok 1, siapa dari kelompok 4 untuk bertanya, dan kelompok 2 pun harus menyiapkan pertanyaan. Dan temannya siap-siap bantu baca-baca modulnya untuk membantu temannya yang presentasi. Boleh? Ada? Silakan. Nanti dulu deh kelompok 1. Sebutkan contoh organisasi ekonomi. Ya. Koperasi, selain koperasi apa lagi? Dunia usaha ya. Ya, perusahaan atau BUMN ya. Ada lagi? Neng, tadi katanya badan usaha itu ada koperasi ya, ekonomi itu. Ada BUMN, ada usaha. Apalagi kira-kira yang bisa menambahkan nih dari kelompok 3 nih temannya bisa membantu nggak? Bisa nggak? Atau kelompok lain yang mau menyempurnakan silakan. Ya, bank termasuk ekonomi ya. Ada lagi dari kelompok 4 mau menambahkan nggak? Jawaban dari kelompok 2, ketiga. Enggak, Pak. Enggak ya, cukup ya. Iya, Pak. Ada yang mau bertanya ya dari sini ya? Ya. Selanjutnya silakan. Sebutkan contoh lingkup mobilitas sosial antar generasi. Antar generasi. Contohnya selain yang di sini. Kalau di sini kan contohnya antar generasi itu seorang anak pedagang menjadi polisi. Contoh lainnya Seorang anak pedagang yang ini udah. Contoh lain. Ya. Seorang anak petani menjadi bupati. Setuju tidak? Ya, tepuk tangan yang paling benar. Silakan. Selanjutnya penampilan yang terakhir ya dari kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili? Saya dengarkan, simak baik-baik ya jawabannya. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, silakan. Jawaban nomor 1.
adalah peralihan status sosial yang terjadi dalam satu kelompok generasi sama. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Contoh, seorang tentara mengalami kenaikan pangkat naik dari karir berikutnya. Nomor 2, angkatan bersenjata, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, Ya. Itu sudah menyampaikan. Silakan kalau ada masukan, tanggapan atas tambahan. Nama dari kelompok 1. Ada? Silakan. sebutkan Nanti nih, pelan-pelan. Dengarkan. sebutkan contoh organisasi politik. Organisasi politik. Berarti nama-nama partai ini apa saja yang kalian kamu kenal? Partai politik? Hanura, Ya, Hanura. PDP, P. Terus apa lagi? PPR, Lanjutkan apa lagi? PKB, PKB. Apa lagi? PPN, PPN ya. Setuju tidak? Nah, Bapak tanya nih, siap partai mana sekarang yang sedang berkuasa atau yang sedang memerintah? Artinya kadernya itu menjadi presiden dari partai apa? Ayo temannya dari kelompok 2. Pak Jokowi Widodo kan presidennya ya? Dari partai apa beliau? Atau kelompok 3? Ada yang tahu? Ada yang tahu kelompok 3? Apa itu? Ya. Gambarnya sudah tahu lagi nama partai apa itu? Atau kelompok 4 tahu? Partai pemerintah yang sekarang? Kelompok 1 tahu? Apa? Tahu? Partai Golkar. Salah. Pak, Ya. Partai apa? Kelompok 3? PDI Perjuangan. Ya, betul sekali. PDI Perjuangan. Ya. Ketua umumnya Ibu Megawati. Ya. Kemudian memberikan mandat kepada Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian sekarang berhasil menjadi presiden, maka partai pemerintah adalah PDI Perjuangan. Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi, semuanya baik ya. Cuma ada perbedaan, mungkin nilainya lebih besar ya, yang sempurna, yang penjelasannya lebih mendetail, terus yang mampu menjawab, dan kelompok yang memberikan pertanyaan pun dikasih nilai. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari materi tadi sudah presentasi ya. Ini jawaban yang kita harapkan seperti ini, ya. Pada umumnya hampir sama dengan jawaban yang Bapak harapkan. Ya, alhamdulillah berarti kamu sudah paham, sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Angkatan bersenjata itu ada kepolisian, ada TNI ya. TNI itu terbagi dalam beberapa angkatan, ada angkatan darat, udara, laut, gitu ya. Lembaga-lembaga banyak karena kita mengenal agama yang diakui oleh pemerintah itu ada 6, ya. Terus organisasi ekonomi banyak dari mulai koperasi, BUMN, ya. Terus perusahaan terbatas, setel dan sebagainya. Lembaga pendidikan banyaknya sekolah dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan partai politik. Semua ini dari 5 hal itu bisa membuat seseorang
melakukan mobilitas sosial dari 4 saluran tadi, dari 5 saluran tadi, ya. Mobilitas sosial yang dilakukan Joko Widodo melalui partai politik betul tidak? Misalkan Menteri Pendidikan siapa? Menteri Pendidikan, ada yang tahu? Nadiem Makarim, ya. Karena pendidikannya, kemampuannya, dia sehingga akan menjadi Menteri Pendidikan. Gitu ya. Seorang pengusaha menjadi sukses yang semula misalkan kehidupannya biasa-biasa saja, asetnya menjadi banyak itu melalui ekonomi. Seseorang misalkan yang semula tidak dihormati karena dia berpendidikan tinggi dalam bidang agama, menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi dihargai di masyarakat. Gitu ya. Kalian pun bisa melakukan hal itu, apalagi sebagai pelajar. Mau apa sih cita-citanya? Ya, bisa masuk saluran-saluran ini. Mau misalkan jadi tentara, ya daftar di tentara, di kepolisian kalau mau jadi polisi. Mau di kesehatan, dari mulai sekolahnya harus dipilih, gitu ya. Nah, pembelajaran sudah selesai. Sampailah pada kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Ya. Silakan bangkunya diarahkan seperti tadi. Nah, yang pertama, apa yang kalian pahami dari pembelajaran tadi tentang arah mobilitas sosial? Coba. Kalau ada yang naik, ada yang turun, ada apa itu? Ada yang datang. Ya, mobilitas sosial ada yang vertikal, naik, ada yang vertikal, ada yang mendatar. Di sini pedagang, tidak ke kanan, sini pedagang, itu mobilitas horizontal. Berarti ada yang vertikal, terus horizontal, vertikal terbagi dua, ada yang naik, ada yang turun. Ya? Ya, Pak. Yang selanjutnya, apa yang kalian pahami tentang lingkup mobilitas sosial? Ada yang tadi yang dari polisi itu apa? Antar generasi dan intergenerasi. Yang terakhir nih kesimpulannya, apa yang kalian pahami tentang saluran mobilitas sosial? Yang 5 itu apa coba kira-kira? 1. Apa kalian? 5 saluran mobilitas sosial. 1. Apa? Lembaga agama. 2. Ya. 2 ada. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. 3. Ya. Lembaga ekonomi. 4. Ayo. Lembaga organisasi. Apa? 4. Atau 4? Angkatan bersenjata. Terakhir, yang kelima. Berarti apa? Yang organisasi itu adalah 5 saluran mobilitas sosial. Ya. Selanjutnya, ini nih kesimpulannya ya. Bisa kalian baca. Meskipun tidak dibaca, kalian sudah menunjukkan tadi, sudah paham, ya. Arah mobilitas sosial yang horizontal, vertikal, ya. Kalau pindah wilayah itu disebut geografis atau lateral. Kalau statusnya sama pindah tempat berarti dia adalah horizontal. Yang antar generasi, ya, kalau terkait dengan keturunan ada intergenerasi, ya. Terus ada lembaga atau saluran-saluran mobilitas sosial itu sudah nampak tadi ya, sudah disebutkan sama kalian. Lanjutkan. Nah, Bapak mengirimkan evaluasi dalam bentuk Google Form. Ya, silakan dikerjakan. Di sana soalnya ada 10. Alamatnya sudah dikirim ke WA Group, linknya, ya. Silakan di Google Form-nya diisi sekarang. Setelah diisi langsung kirim.
Waktunya tidak lama, hanya 5 menit. 5 menit ya. Di atasnya ada tulisan evaluasi. Identitasnya kan? Identitasnya jangan lupa diisi nama, kelas. Oke? Evaluasi. Bisa nih? Bisa dibagi yang itu ya. Bisa ya. Baca dengan teliti ya. Apa? Kamu pernah ngisi nggak? Pernah ngisi nggak? Bisa ya. Nanti nilainya akan muncul ya, langsung diketahui gitu. Dua menit lagi waktunya. Satu menit lagi ya waktunya. Kalau sudah ada tulisan kirim di bawah ya, langsung dikirim. Sudah. Satu orang yang sudah kirim, opsinya kosong aja, langsung dikirim ya. 30 detik lagi. Langsung dikirim ya, opsi jangan diisi kosongan aja. Oke, sudah. Kita lanjutkan, perhatikan ke depan. Ini bentuk soalnya sama nggak dengan ini? Mirip ya? Iya. Mirip ya. Nah, refleksi. Refleksi ini akan Bapak kirim ke WA group, terus kamu jawab ya. Kirimnya japri.
nanti japri ya kirimnya. Pertanyaan pertama nanti dikirim sama foto. Hal apa yang kalian pahami dari materi tadi? Sebutkan ya, sampaikan. Kesulitan apa yang kalian temukan dari materi tadi? Ya. Yang ketiga, hal-hal yang menyenangkan dari pembelajaran tadi, apa hal yang menyenangkan? Yang keempat, hal-hal yang tidak menyenangkan dari pembelajaran tadi. Yang kelima, terakhir, apa saja kekurangan dan kelebihan ketika Bapak menyampaikan materi? Kritisi Bapak ya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Sampaikan. Bapak nggak kalau marah, justru ketika ada masukan, Bapak senang untuk perbaikan Bapak. Oke? Itu sudah dikirim yang tadi? Evaluasi Pak? Sudah ya? Untuk pertemuan berikutnya ya, mohon nanti dibaca. Itu kan paketnya masih di kamu yang modul ya. Halaman 19 sampai 21 tentang arah lingkup saluran mobilitas sosial ya, dan dampak mobilitas sosial. Satu itu. Yang kedua, Bapak harapkan kita bisa menghargai apapun jenis pekerjaan kita. Yang terpenting bekerja dengan sungguh-sungguh dan syukuri hasilnya. Jangan iri misal, oh ini mah gajinya tinggi, jangan seperti itu. Kalau kita profesional, kita akan meningkatkan penghargaan kepada kita. Yang terpenting, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang selanjutnya, kan kalian sebagai pelajar ya, cita-citanya masih panjang, maka rencanakanlah masa depanmu dengan matang. Karena perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul nggak? Betul. Orang yang berleha-leha, coba mau ulangan nggak belajar, hasilnya pasti ya tidak diharapkan. Tapi kalau belajar dengan kuat, sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan memuaskan. Ya, makanya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Apapun itu. Yang selanjutnya sebagai pelajar, bersikaplah disiplin. Disiplin itu termasuk tepat waktu, berpakaian dan sebagainya. Jujur, ya. Jujur itu apa? Sikap lurus, ya. Menemukan sesuatu sampaikan diri. Kalau kata-kata tidak dibuat-buat, ya. Kalau menyampaikan kata-kata seperti ini, sampaikan apa kata yang sungguh. Yang ditambahin yang dikurangi. Bertanggung jawab seperti tadi pekerjaannya beres, semuanya melakukan presentasi, berarti kamu bertanggung jawab. Ya. Yang selanjutnya gigih, ya, tetap gigih atau tetap bersemangat, pantang menyerah. Ini masa sekolah jauh misalnya, biasa makan di rumah, masak sama orang tua, ini harus masak sendiri. Mau berhenti sekolah, itu bukan orang yang gigih. Menderita sedikit, maunya berhenti sekolah, jangan seperti itu ya. Orang gigih itu cerminan orang yang akan sukses. Ya. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa melakukan mobilitas sosial vertikal. Naik atau turun? Naik. Ya. Amin. Mudah-mudahan melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Orang tua kamu misalnya seorang petani, kamu bisa jadi bidan, dokter, polisi, tentara. Ya. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam sebelumnya tapi ya, mohon ditutup dengan doa. Tadi Alia ya, sekarang giliran Ridwan. Silakan berdoa. Untuk pelajaran dan kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Berdoa kepada Allah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon ketika keluar jaga jarak, masker jangan dibuka. Nanti ketika awal pembelajaran kita menggunakan ini ya, sama ini pun bisa digunakan kembali ketika mau pulang. Itu ya.
Sukses untuk kita bersama. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya ya. Silakan boleh istirahat dulu.